Pemirsa, pandemi COVID-19 memang cukup meresahkan dan berdampak kepada masyarakat. Tidak hanya kepada efek kesehatan psikis dan jiwa, namun juga kesehatan finansial. Apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya saat ini, saya telah terhubung melalui Skype bersama Dr. Johanny Sebastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Dr. Edwin. Selamat pagi, Mbak Andra. Oke, Dr. Edwin, ini bagaimana caranya ya supaya kita bisa tetap terlindungi dari dampak virus corona ini, Dok? Bahwa memang banyak sekali informasi terkait bagaimana cara kita bisa terhindar atau terlindungi dari dampak virus corona. Yaitu pertama menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Penting sekali bagi kita untuk menjalankan protokol kesehatan pribadi atau keamanan diri seperti mencuci tangan yang benar, menggunakan masker secara benar jika harus keluar rumah, menjaga jarak atau physical dan social distancing, etika batuk dan bersin yang benar. Baiklah, Dr. Edwin tadi kan menjelaskan mengenai bagaimana kita mengantisipasi pencegahan dari kondisi kesehatan fisik ya, Dok ya. Nah, bagaimana dengan kesehatan finansial? Jadi pandemik ini sangat berdampak pada kondisi finansial semua orang. Saat ini pos pengeluaran paling besar adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan juga biaya tambahan. Jangan lupa perlengkapan sterilisasi diri seperti sabun, disinfektan, masker, mungkin sarung tangan dan lainnya. Dan tentukan pos-pos apa saja yang bisa kita tunda terlebih dulu pengeluarannya seperti apa. Dan saran saya berhematlah agar setiap pemenuhan kebutuhan memang memperhatikan pos utama seperti pangan dan obat-obatan. Salah satu cara untuk melindungi kita dari masalah kesehatan itu kan dengan memiliki asuransi kesehatan ya, Dok ya. Nah, di tengah pandemi klaim COVID-19 ini sepertinya apakah ada asuransi kesehatan yang dapat mengcover klaim dari COVID-19 ini, Dok? Jadi memang saat ini sejumlah perusahaan asuransi sudah merumuskan penetapan perlindungan terhadap pandemik ini. Semua tergantung kebijakan dan dari masing-masing perusahaan asuransi. Kalau saya mau ambil contoh di tempat saya bekerja, Manulife Indonesia. Manulife Indonesia memberikan santunan sampai dengan 200 juta rupiah bahkan bagi nasabah yang tutup usia akibat COVID-19. Lalu ada juga beberapa produk asuransi kesehatan Manulife Indonesia yang mengcover perawatan rumah sakit akibat virus ini. Manulife sendiri juga dapat mengcover penyakit-penyakit corona ya, Dok ya, baik itu dalam saat perawatan dan apa saja yang di-cover kiranya? Ada beberapa asuransi kesehatan yang memang mengcover perawatan rumah sakit dan asuransi jiwa mengcover tutup usia akibat COVID-19. Data yang saya punya per tanggal 8 Mei 2020 kemarin, Manulife Indonesia sudah membayarkan klaim terkait COVID-19 lebih dari 4,5 miliar rupiah. Itu merupakan satu wujud komitmen dari Manulife Indonesia kepada nasabah-nasabahnya. Dan bahkan juga diberikan perlindungan ekstra seperti tidak ada masa tunggu untuk COVID-19, kemudian perpanjangan masa pengajuan klaim, dan beberapa ekstra perlindungan yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada nasabah-nasabahnya. Proses klaimnya saat ini bagaimana, Pak, jika ternyata nasabah menderita penyakit corona? Kita memberikan kemudahan-kemudahan menggunakan teknologi yang tersedia, bisa melalui email atau melalui text messages untuk dikirimkan ke kita. Kami akan memberikan kemudahan ini sehingga klaim bisa diproses walaupun dokumen mungkin hanya difoto dan dikirimkan ke kita via online. Ada juga beberapa kemudahan-kemudahan lainnya, misalnya nasabah yang akan join menjadi nasabah Manulife Indonesia apabila memiliki medical check up sendiri yang sebelumnya bisa digunakan dalam kurun waktu 6 bulan ke belakang, kita perpanjang menjadi 12 bulan ke belakang. Baiklah, Dr. Edwin, terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu ya, Dok. Sama-sama, Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh